yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga. Ada sebuah ironi saat rakyat kecil menangis karena harga beras menembus Rp16.000 per kilogram, saat dimana ribuan buruh harus kehilangan pekerjaan karena gelombang PHK. Ada seorang wakil rakyat dengan entengnya berkata, mungkin Menteri Keuangan kasihan dengan kawan-kawan DPR. Ya, itu ucapan Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir. Bukannya membahas tentang belas kasih pada rakyat yang antri bantuan sembako, bukan tentang empati pada petani yang merugi, melainkan tentang rasa kasihan kepada anggota DPR yang sudah digaji puluhan juta rupiah tiap bulan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, lebih kasihan yang mana? Kasihan kepada rakyat atau kasihan kepada para pejabat? Adis Kadir menegaskan, gaji pokok anggota DPR hanya sekitar 6,5 juta rupiah. Tapi ia lupa, rakyat sudah lama tahu bahwa gaji hanyalah sebagian kecil. Yang membuat penghasilan DPR membengkak adalah tunjangan yang jumlahnya fantastis. Adis mengakui, tunjangan beras yang tadinya 10 juta rupiah naik jadi 12 juta rupiah. Tunjangan bensin naik dari 5 juta rupiah jadi 7 juta rupiah. Naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dan dinaikkan itu, tapi dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik, walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi. Mungkin Menteri Keuangan kasihan. Dan ia menambahkan, kami ucapkan terima kasih atas kenaikan itu. Tapi di luar sana seorang buruh pabrik hanya bisa bersyukur jika gajinya 3-4 juta rupiah per bulan. Bahkan sebelum dipotong cicilan dan biaya hidup. Bahkan seorang petani kecil mungkin hanya bisa membawa pulang 2 juta rupiah dari hasil panennya. Itu pun kalau cuaca sedang bersahabat. Ucapan Adis Kadir bukan hanya mencerminkan disparitas pendapatan, tapi juga menunjukkan jurang empati. Siapa yang benar-benar mereka wakili? Angka resmi menunjukkan total gaji dan tunjangan DPR mencapai 69-70 juta rupiah per bulan. Ditambah tunjangan rumah 50 juta rupiah. Artinya, pendapatan wakil rakyat ini lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Adis mencoba menepis isu gaji 100 juta itu, tapi faktanya tanpa dia sadari, ia sendiri mengkonfirmasi total penerimaan itu. Bahkan anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin dengan jujur mengakui, kami ini hanya menerima. Buat saya diberi berapapun, saya bersyukur. Masalahnya, rakyat tidak pernah punya pilihan, hanya menerima. Mereka tidak bisa menolak saat harga beras melonjak, saat PPN dinaikkan jadi 12%, saat PBB di sejumlah daerah membengkak. Sementara itu, DPR dengan tenang menerima tunjangan baru, tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, yang menurut data ICW memboroskan 1,74 triliun rupiah uang negara selama 5 tahun masa jabatan. Bukankah ironi? Negara katanya sedang efisiensi anggaran,
tapi justru paling boros ketika menyenangkan wakil rakyatnya. Mari kita lihat kontrasnya. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 42.000 pekerja di PHK hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Angka ini naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, harga pangan terus naik. Beras premium Rp16.000 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, telur, minyak goreng, bahkan bahan bakar ikut melambung. Di tengah situasi ini, ucapan kasihan Adis Kadir kepada sesama anggota DPR seperti menampar wajah rakyat. Bagaimana mungkin pejabat yang hidup dengan pendapatan di atas 100 juta rupiah per bulan merasa perlu dikasihani, sementara rakyat yang kehilangan mata pencariannya tidak dikasihani. Kenyataan ini menegaskan ada jurang empati yang dalam antara rakyat dengan para wakilnya. DPR seharusnya jadi pelindung kepentingan publik, bukan penerima subsidi terselubung. Pertanyaan besar berikutnya, dengan pendapatan lebih dari 100 juta rupiah, apa hasil kerja DPR? Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada DPR hanya 69%, bahkan kalah dari lembaga eksekutif maupun yudikatif. Dari 14 rancangan undang-undang yang disahkan, sebagian justru kontroversial dan memicu gelombang demonstrasi. Formapi menyebut DPR paling kreatif menciptakan jenis tunjangan baru, mulai dari reses, komunikasi intensif, hingga rumah dinas, 50 juta rupiah. Tapi ketika bicara soal kehadiran di sidang, banyak kursi kosong. Lucius Karus bahkan menyebut, banyak tunjangan justru membuat anggota DPR jadi obesitas atau malas. Jika rakyat wajib bayar pajak tepat waktu, jika buruh harus bekerja lembur demi sesuap nasi, apakah pantas DPR hidup mewah dengan alasan kasihan? Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Di tengah penderitaan rakyat, di tengah krisis ekonomi yang menghimpit keluarga kecil di seluruh Indonesia, pantaskah kita mengucap kasihan pada anggota DPR? Apakah 100 juta rupiah per bulan masih dianggap kurang, sementara jutaan rakyat hanya bisa bermimpi mendapat penghasilan 1% dari itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini, agar semakin banyak orang tahu dan sadar siapa yang benar-benar dikasihan di negeri ini, rakyat atau wakil rakyat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.